Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Pada siang ini saya ingin berkomentar sedikit tentang beberapa hal-hal yang menurut saya kurang pas yang banyak dilakukan oleh netizen Indonesia, yakni mereka itu kalau saya istilahkan bukan mengkritik pemikiran tapi menghujat, mencaci, mencela, merendahkan para pemikir, para ulama. Ada ulama-ulama yang menurut netizen itu pendapatnya itu tidak sesuai dengan pendapat netizen, itu ulama tersebut dituduh disebut atau dipanggil kafir, munafik, murtad dan sebagainya. Kemudian ada lagi justru dilakukan oleh para penceramah itu mengatakan si A bodoh, si A dan sebagainya, bahasa-bahasa yang atau panggilan-panggilan yang negatif yang menurut saya kurang pas. Menurut saya mengkritik itu sah-sah saja dan itu baik, asalkan mengkritik pemikirannya. Yang dikritik itu pemikirannya. Jadi dan cara mengkritik itu ada adabnya, ada cara-caranya. Di antaranya mengkritik itu harus objektif. Yang kedua, yang dikritik itu adalah pemikiran. Terus kemudian mengkritiknya itu disertai dengan sanggahan-sanggahan. Nah, dan ini sudah dari dulu biasa dilakukan antar sesama ulama. Kita bisa contohkan dulu itu antara Imam Ghazali dan Imam Ibnu Rushd itu biasa saling serang, tapi bukan saling serang pribadi, tidak merendahkan satu sama lain, tapi menyerang pemikirannya. Misalkan ketika Ibnu Rushd itu selalu membangga-banggakan filsafat. Nah, jadi dalam kajian-kajiannya lebih banyak kebanyakan itu didasari dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, dikritik oleh Imam Al-Ghazali dengan menulis satu buku namanya Tahafut Al-Falasifah, bantahan terhadap filsafat. Nah, jadi beliau tidak setuju dengan pemikiran filsafat dalam konteks ini ya. Nah, kemudian dibaca oleh Imam Ibnu Rushd, dibantah oleh Imam Ibnu Rushd dengan menerbitkan buku atau menulis buku yang berjudul Tahafutil Falasifah, bantahan atas Tahafut al-Falasifah, dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak menyerang pribadi, tidak menjelekkan, tidak merendahkan, tapi pemikirannya. Kalau memang tidak setuju dengan pemikiran seorang ulama, silahkan dibantah, tapi dengan disertai argumentasi yang mungkin lebih kuat. Dan di zaman modern ini, di akhir-akhir ini, kita juga menyaksikan, kita dipertontonkan ada diskusi yang seperti ini. Misalkan dicontohkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Gus Rumail Abbas gitu. Beliau berdua itu sama-sama menjaga kehormatan masing-masing, saling serang biasa, saling serang pendapat satu sama lain. Gus Rumail itu
tidak setuju dengan pendapatnya Kiai Imad, kemudian menanggapi tanggapannya Gus Rumail, kemudian ditanggapi terus, disertai dengan argumentasi masing-masing, dalil-dalil masing-masing. Yang mestinya kalau mengkritik ulama itu seperti itu. Kemudian selain itu kita juga kalau baca kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis yang ditulis oleh Dr. Nuruddin Aitar, ada satu bab yang menjelaskan tentang al-jarah wa ta'dil, kritik perawi hadis. Nah, beliau di sana juga menyebutkan walaupun ulama ahli hadis itu boleh mengkritik perawi, bahkan mengkritik pribadinya itu juga boleh, karena ini darurat berkaitan dengan hadis Nabi. Nah itu boleh. Nah ini pun tetap saja ada dua hadis yang dikemukakan oleh Syekh Nuruddin Itar untuk dijadikan dasar agar kita selalu berhati-hati. Yang pertama adalah hadis kullul muslimi alal muslimi haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram apanya? Darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Artinya harus dijaga seorang muslim dengan muslim yang lain itu harus tidak boleh merendahkan atau menumpahkan darahnya satu sama lain, tidak boleh merebut tanpa ada transaksi yang halal, merebut harta orang lain, dan juga tidak boleh merendahkan martabat satu sama lain. Harus saling menjaga kehormatan atau martabat satu sama lain. Ini disebut dalam kalau di footnote-nya itu hadis riwayat Muslim ini pada bab albir. Kemudian ada hadis yang kedua yang beliau sebutkan, yaitu laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi wal badhi. Orang-orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, walal la'ani, dan bukanlah orang yang suka melaknat atau mengutuk. Kemudian walal fawahish walal fahish, dan bukanlah orang yang berbuat keji. Walal badhi, dan bukanlah orang yang ucapannya kotor, badhi. Nah, ini ada di akhrajahu at-Tirmidzi fil birri wasillati. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada bab al-bir wasillah. Silah apa sedekah itu. Wa qala hasanun. Ini kecil tulisannya itu. Ini hadisnya hadis dengan derajat hasan. Ini dua hadis ini mestinya dijadikan pedoman untuk kita semuanya ketika kita mengkritik pemikiran orang lain. Jadi kesimpulannya, boleh kita mengkritik orang lain, tapi yang pertama adalah yang dikritik adalah pemikirannya. Yang kedua, harus menggunakan adab-adab dalam mengkritik, ada metodologi kritiknya, kemudian ada dasar argumentasinya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah
dua hadis yang disebutkan ini. Kita harus menjaga adab, tidak boleh mengutuk, tidak boleh mencela, tidak boleh berkata kotor, dan harus menjaga kehormatan orang yang kita kritik. Wallahu a'lam bishawab.